Setelah kita mempelajari tentang konsep-konsep dalam penalaran umum, maka pada pertemuan kali ini waktunya kita untuk mempelajari bagaimana caranya menerapkan konsep-konsep yang telah kita pelajari tersebut. Nah, bersama saya Aril Furqan Aswar, pada pertemuan kali ini kita akan latihan untuk menjawab soal-soal tentang penalaran umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menyelesaikan soal-soal penalaran umum. Dimulai dari penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif. Karena sekali lagi, penalaran umum itu adalah suatu bidang dalam skolastik atau dalam subtes SNBT UTBK yang membutuhkan latihan yang keras ya. Dalam artian, kita perlu latihan yang banyak untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan penalaran umum. Maka mulai dari pertemuan kali ini hingga pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan lebih berfokus kepada bagaimana cara menyelesaikan soal-soal, bagaimana mengetahui konsep serta trik-trik kalau ada untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan materi penalaran umum ini. Jadi tentu saja kita telah pelajari konsepnya, dan kalau ada trik, maka kita akan terapkan trik-trik tersebut untuk menyelesaikan soal-soal dengan lebih mudah. Karena bagaimanapun, untuk menyelesaikan soal penalaran umum dan soal-soal SNBT secara umum, maka kita perlu kecepatan dan ketepatan. Nah, penalaran umum itu sebagaimana yang kita ketahui itu terdiri atas 3, yaitu yang pertama ada namanya penalaran deduktif, kemudian yang kedua ada namanya penalaran induktif, dan yang terakhir ada namanya penalaran kuantitatif. Penalaran induktif itu adalah penalaran ketika kita diberikan sebuah prinsip-prinsip, kita diberikan sebuah fakta-fakta, dan dari fakta-fakta tersebut kita harus cari apa prinsip-prinsip yang mendasarinya, apa polanya, apa trennya, apa latar belakangnya, dan sebagainya. Nah, contohnya adalah pada soal-soal yang berkaitan dengan grafik atau yang berkaitan dengan data-data yang perlu kita ketahui apa yang ada di balik data tersebut. Kemudian yang kedua yaitu penalaran deduktif, berpikir secara logis atau bernalar secara logis dengan menggunakan premis dan prinsip yang telah diketahui sebelumnya. Artinya, sudah ada rumusnya, ada prinsipnya, ada metode validasinya. Nah, setelah itu dengan menggunakan metode validasi tersebut, kita menarik suatu kesimpulan. Contohnya adalah yang telah kita pelajari sejauh ini, yaitu terkait dengan implikasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah penalaran kuantitatif atau yang berkaitan dengan matematika dasar atau matematika yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tambah-tambah, kurang-kurang, penjumlahan, perkalian, pembagian, persen-persen, dan sebagainya. Kita sudah pernah mempelajari tentang perbandingan juga, dan sebagainya. Nah, jadi pada bagian penalaran kuantitatif ini, kita akan lebih banyak mempelajari tentang trik-trik menghitung ya, atau bagaimana cara menghitung dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama ini ada sebuah bacaan ya. Nah, di mana sebelum pemberlakuan kebijakan swasembada pangan, masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok. Setelah pemberlakuan kebijakan swasembada pangan, harga-harga makanan pokok berkurang atau menurun dan semakin mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Pernyataan berikut yang paling mungkin mampu menjelaskan perbedaan dua kondisi di atas adalah. Nah, untuk soal yang pertama ini mungkin masih akan saya bahas. Kemudian untuk soal-soal selanjutnya mungkin teman-teman bisa kerjakan. Kemudian nanti jawabannya dikirimkan melalui kolom chat kalau yang live, atau kalau yang nonton delay atau yang nonton VOD dari live ini mungkin bisa di pause dulu nanti, kemudian nanti akan dibahas. Nah, sekarang kita lihat. Nah, soal ini adalah soal yang masuk ke dalam tipe soal penalaran induktif ya. Induktif. Kenapa merupakan penalaran induktif? Nah, karena kita diberikan dua fakta. Kita diberikan dua fakta. Fakta pertama adalah bagaimana keadaan sebelum pemberlakuan kebijakan tersebut. Nah, apa yang terjadi sebelum pemberlakuan kebijakan tersebut? Nah, dikatakan bahwa sebelum pemberlakuan kebijakan ini, masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok. Sulit memenuhi kebutuhan makanan pokok itu terjadi sebelum pemberlakuan kebijakan swasembada pangan tersebut. Ya, jadi sebelum swasembada pangan, masyarakat sulit memenuhi kebutuhan harga makanan pokok. Nah, setelah pemberlakuan kebijakan tersebut, setelah pemberlakuan kebijakan swasembada pangan, harga-harga makanan berkurang dan semakin mudah dijangkau
oleh masyarakat. Nah, jadi faktanya itu kita diberikan fakta-fakta. Fakta pertama adalah sebelum kebijakan swasembada masyarakat sulit untuk beli makanan. Kemudian setelah pemberlakuan kebijakan, harga makanan pokok berkurang dan semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. Oleh karena itu, soal ini masuk ke dalam bentuk soal penalaran induktif ya. Masuk ke dalam bentuk soal penalaran induktif. Nah, yang diminta adalah apa yang dapat menjelaskan perbedaan dari dua kondisi di atas, atau apa yang membedakan sebelum dan setelah pemberlakuan kebijakan tersebut, atau dengan kata lain, apa sih efeknya kebijakan ini? Ada tidak efeknya kebijakan ini, dan kalau ada efeknya, apa? Apa yang menyebabkan perbedaan antara sebelum kebijakan dan setelah kebijakan? A. Kebijakan swasembada pangan terbukti mampu untuk mempermudah akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang telah diberikan di bacaan tadi, sebelum kebijakan, masyarakat sulit. Setelah kebijakan, masyarakat mudah menjangkau makanan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan swasembada pangan ini terbukti mampu untuk mempermudah akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya ya. Nah, jadi A betul ya, A benar karena kebijakan swasembada pangan itu mampu mempermudah akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Nah, kita lihat yang B. Jadi A kita simpan dulu ya. A kita simpan dulu. Kita lihat yang B. Selain swasembada pangan, efisiensi produksi hasil bumi juga memiliki peran yang penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Tidak ada pembahasan terkait dengan efisiensi produksi hasil bumi. Ya. Tidak ada pembahasan mengenai efisiensi produksi hasil bumi. Yang kita bahas dari tadi cuman tentang swasembada pangan. Yang dibahas hanya tentang swasembada pangan, tidak ada pembahasan terkait dengan efisiensi produksi hasil bumi. Jadi jawabannya bukan B ya, B salah. Kita lihat yang C. Swasembada pangan dinilai berhasil untuk menurunkan jumlah masyarakat yang menderita kelaparan dan gizi buruk. Ya, berhasil memang, tapi berhasil untuk apa? Di dalam bacaan, berhasil untuk mempermudah masyarakat menjangkau makanan pokok. Bukan untuk menurunkan jumlah masyarakat yang menderita kelaparan dan gizi buruk. Mungkin ada yang berpikir, Ika, kalau misalnya orang gampang dapat makanan, artinya tidak lapar dan tidak menderita gizi buruk dong. Nah, memang betul kalau kita berpikir secara realita. Tapi sekali lagi, penalaran umum ini kita hanya fokus kepada apa yang diberikan di bacaan. Kita menerapkan logika tertutup. Artinya, fokus saja sama bacaan ini. Tidak usah cari sesuatu yang lain di luar dari bacaan ya. Jadi tidak perlu cari apa yang ada di luar bacaan. Dan ngomong-ngomong, kelaparan dan gizi buruk ini tidak dibahas di dalam bacaan. Sehingga kita tidak perlu mengambil jawaban C tersebut ya. Pemerintah perlu memikirkan langkah yang lebih efisien guna meningkatkan ketahanan pangan nasional. Ini tidak membahas tentang apa efek atau dampak dari kebijakan swasembada pangan. Jadi kita tidak ambil. Tuntutan masyarakat untuk ketahanan pangan hanya dapat diatasi dengan adanya swasembada pangan. Jadi benar bahwasanya swasembada pangan dapat mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan makanan pokok. Tapi bukan berarti swasembada pangan ini adalah satu-satunya metode. Nah, jadi hati-hati perbedaan satu-satunya metode dengan salah satu metode. Kalau satu-satunya metode artinya ya tidak ada cara lain, harus pakai cara itu. Sedangkan dalam bacaan disebutkan bahwa swasembada pangan mampu mengatasi. Tapi apakah dia satu-satunya metode? Kita tidak tahu. Siapa tahu ada metode lain misalnya. Nah, karena kita tidak tahu apakah swasembada pangan ini adalah satu-satunya metode atau hanya salah satu metode, maka jawaban E belum tentu benar ya. Jawaban E belum tentu benar. Maka soal nomor 1 ini jawabannya adalah A. Nah, ini adalah tipikal soal penalaran induktif. Artinya, ketika kita ketemu soalnya, barulah kita lihat apa yang ditanyakan. Paling mungkin menjelaskan perbedaan dua kondisi di atas. Ini adalah salah satu contoh bentuk soal penalaran induktif. Jadi, kalau kita ketemu soal penalaran induktif, biasanya memang berupa bacaan ya. Biasanya berupa bacaan, jadi note-nya di sini adalah jangan malas membaca. Jangan malas membaca, baca baik-baik, tapi baca cepat-cepat juga. Bagaimana caranya baca baik-baik dan baca cepat-cepat, Kak? Ya, sering kerja soal ya. Sering kerja soal. Oleh karena itu, pada pertemuan Smart School, kita akan sering membahas soal. Oke ya, jadi nomor 1 tadi ini, jawabannya adalah alfa ya. Itu pemanasan kita untuk sekarang. Sekarang kalian kerja soal yang nomor 2. Lebih panjang bacaannya. Oke, silakan teman-teman kerjakan soal nomor 2. Saya berikan waktu kurang lebih 1 menit untuk menjawab soal nomor 2 ini. Kemudian kalau sudah dapat jawabannya, bisa dikirimkan melalui kolom chat untuk yang live. Atau kalau nonton delaynya bisa di pause dulu, dikerja baik-baik, kemudian nanti dilanjut kalau sudah dapat jawabannya.
Oke, kita coba bahas ya. Nah, jadi katanya salah satu penanda kemajuan akademik di suatu daerah itu adalah kondisi perpustakaannya. Nah, fokusnya di sini adalah kita mau cari yang mana pernyataan berikut yang dapat memperlemah atau memperkuat pernyataannya Emir. Nah, jadi kita fokus saja, kalau kita ketemu dengan soal yang memperlemah atau memperkuat ini, maka kita fokus saja sama pernyataannya Emir. Apa yang dikatakan oleh Emir, kita fokus saja. Oh ya, ini juga merupakan tipikal soal induktif ya. Tipikal soal induktif, di mana kita ingin cari tahu apakah suatu pernyataan itu dapat memperlemah atau memperkuat pernyataan orang yang tersebut. Misalnya, di sini adalah pernyataannya Emir. Apa katanya Emir? Emir menyebutkan bahwa jumlah perpustakaan di sebuah daerah berbanding lurus dengan tingkat kecerdasan rata-rata penduduk di daerah tersebut, sebab ketersediaan akses bacaan yang melimpah dan terjangkau. Maksudnya adalah semakin banyak perpustakaannya, semakin cerdas orang-orang di daerah tersebut. Itu menurut Emir. Nah, kita lihat yang mana yang dapat memperkuat pernyataannya Emir. Nah, ngomong-ngomong, kapan sebuah pernyataan dikatakan memperkuat dan kapan suatu pernyataan dikatakan memperlemah? Nah, memperkuat itu, ya, kapan suatu pernyataan dikatakan memperkuat dan kapan suatu pernyataan dikatakan memperlemah. Jadi memperkuat itu adalah ketika pernyataan tersebut saling mendukung ya. Saling mendukung. Sedangkan memperlemah itu adalah keadaan ketika pernyataan atau keadaan yang ditunjukkan itu kontradiktif atau berlawanan ya. Kontradiktif atau berlawanan dengan pernyataan yang disebutkan. Tapi satu syaratnya untuk supaya memperlemah atau memperkuat, syaratnya itu adalah harus berhubungan. Apa maksudnya harus berhubungan? Jadi konteks yang disebutkan oleh Emir dan konteks yang disebutkan dalam opsi ini harus sama ya. Konteks yang disebutkan oleh Emir serta konteks yang disebutkan dalam opsi itu harus sama konteksnya. Nah, nanti kalau konteksnya sudah sama, kalau saling mendukung berarti memperkuat, kalau kontradiktif berarti memperlemah. Kayak gimana kalau tidak berhubungan? Kalau tidak berhubungan artinya dia adalah pernyataan netral, tidak memperlemah, tidak memperkuat juga. Nah, sekarang kita mau cari yang mana yang memperlemah pernyataannya Emir. Jadi kita mau yang kontradiktif ya. Kita mau kontradiktif. A, lebih baik sedikit perpustakaan namun berkualitas dan berfasilitas baik daripada banyak perpustakaan namun tidak ditunjang dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas buruk. Nah, jadi katanya mending sedikit perpustakaan tapi bagus ya. Mending sedikit tapi bagus daripada banyak tapi jelek. Nah, ini menurut A ya, ini menurut A. Mending sedikit tapi bagus daripada banyak tapi jelek ya. Itu menurut A. Sedangkan menurut Emir, semakin banyak perpustakaan ya, semakin banyak perpustakaan, maka penduduk akan semakin cerdas. Jadi menurut Emir, bagus kalau banyak perpustakaan. Sedangkan dia dikatakan mending sedikit tapi bagus daripada banyak tapi tidak bagus. Nah, jadi A mungkin bisa kita simpan ya. Karena bisa saja memperlemah ya. Bisa saja memperlemah. Ingat tadi yang memperlemah itu adalah yang kontradiktif. B. Banyak masyarakat yang gemar membaca sehingga kecerdasan rata-rata menjadi meningkat. Ini cenderung untuk memperkuat pendapat Emir karena senada dengan pernyataan yang di atas tadi. Masyarakat yang gemar membaca sehingga kecerdasan menjadi meningkat. Mungkin bisa sedikit memperkuat ya, mungkin bisa sedikit memperkuat. Tapi konteksnya di sini adalah jumlah perpustakaan ya. Konteksnya di sini adalah jumlah perpustakaan, bukan tingkat kegemaran membaca masyarakat. Jadi bukan B. Di Tokyo, melimpahnya perpustakaan sebagai pusat literasi terbukti mampu meningkatkan IQ rata-rata masyarakat. Nah, ini pernyataan di opsi C, ini mendukung kalimatnya Emir tadi ya. Mendukung kalimatnya Emir yang tadi, bahwasanya semakin banyak perpustakaan semakin bagus. Tapi bukan memperkuat yang dicari ya. Yang dicari adalah yang memperlemah. Jadi bukan C. Nah, C ini adalah opsi yang memperkuat ya. Memperkuat. Nah, tapi yang dicari adalah yang memperlemah. Yang B tadi ini adalah pendapat netral ya. Kalimat netral. Perpustakaan sebaiknya dilengkapi dengan akses dan fasilitas digital, sebab dunia sedang memasuki fase revolusi industri 4.0 atau 4.0. Ini tidak berhubungan dengan jumlah perpustakaan dan kaitannya dengan kecerdasan masyarakat. Oleh karena itu, opsi D kita anggap sebagai pernyataan yang netral karena tidak berhubungan. Berbeda konteksnya ya. Oleh karena itu, jawabannya adalah A.
Ya, jadi jawabannya adalah A karena ada jawaban yang benar ya. Jawaban yang benarnya adalah A. Oke, jadi itu tadi konsepnya untuk soal nomor 2 ini adalah bagaimana kita mengetahui soal-soal atau pernyataan-pernyataan yang memperlemah atau memperkuat itu adalah ketika berhubungan kemudian ketika mendukung itu adalah memperkuat, dan ketika kontradiktif itu adalah memperlemah ya. Nah, jadi itu untuk soal nomor 2. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya lagi ya. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya atau soal nomor 3. Nah, lagi mungkin akan sedikit banyak bacaannya ya. Oke, bisa dikerjakan. Ada bacaan lagi ya, bacaan lagi. Atau kita bilang saja ini adalah bentuk penalaran induktif lagi ya. Silakan dikerjakan. Sambil kerja mungkin ada yang mengeluh. Kak, emang bisa 1 menit soal sepanjang ini? Panjangnya ini soalnya Kak, masa bisa dikerja 1 menit? Ya, memang begitu ya. Kita harus bisa belajar untuk mengerjakan soal yang kelihatannya panjang, tapi dengan waktu yang relatif cepat. Ingat bahwa penalaran umum itu bukan cuma bacaan yang banyak, ada juga grafiknya, ada juga hitungannya, ada juga implikasinya atau ada deduktifnya. Nah, selalu kerja mulai dari yang paling nyaman kalian kerja. Kalau kalian suka kerja soal bacaan, maka kalian boleh kerja bacaannya duluan. Kalau kalian lebih suka menghitung, maka kalian boleh kerja hitungannya duluan. Kalau kalian lebih senang dengan logika matematika, maka kalian boleh kerja logika matematikanya duluan. Tergantung nyamannya kalian di mana. Ika, tidak ada penyamanku saya. Makanya belajar, sering-sering kerja soal. Sering-sering kerja soal, kalau ada tryout yang dilaksanakan, ya silakan ikut. Kalau ada Smart School yang berkaitan dengan cara kerja soal atau kerja-kerja soal, usahakan antusias ya. Dan jangan lupa nonton kembali delaynya kalau misalnya ada yang ketinggalan. Karena bagaimanapun juga, UTBK atau penalaran umum itu, kita perlu memang sering latihan soal. Supaya tidak ada lagi istilah, Kak, tidak ku tahu di mana nyamanku. Kak, tidak tahu Kak mau Kak kerja dari mana duluan ini. Kak, capek Kak kerja soal begini 1 menit, sisanya ini panjang sekali soalnya. Ya memang begitu ya, panjang memang soalnya. Belum kita masuk ke subtes-subtes yang lain, yang lebih panjang lagi soal-soalnya. Ada bahasa Inggris juga, lebih panjang dari ini. 5 paragraf bahasa Inggris semua ya. Jadi penting bagi kita untuk belajar membaca ya. Makanya namanya belajar membaca. Oke, kalau sudah ada yang punya jawabannya bisa dikirimkan melalui kolom chat. Saya kasih 5 detik lagi. Oke, sudah ada yang mengirimkan jawaban, ada yang menjawab C. Nah, sekarang kita lihat. Elastisitas bla 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 bla. Panjang banget bacaannya tuh, panjang sekali bacaannya. Berikut ini manakah pernyataan berikut yang benar apabila material X adalah sebuah material elastis? Jadi katanya X ini adalah sebuah material yang bersifat elastis ya. Material yang bersifat elastis menurut soal. Nah, sedangkan di soal ini ada kriteria-kriteria yang disebutkan untuk material-material elastis. Contoh material elastis itu katanya di kalimat yang kedua, memiliki elastisitas yang tinggi lebih cocok digunakan dalam material yang berhubungan dengan massa atau benda-benda berat. Contohnya adalah karet dengan pegas atau per ya. Meskipun memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk semula, benda-benda elastis dapat rusak atau mengalami fraktur, ya, atau rusak, ini nama lainnya kerusakannya, akibat tarikan yang melebihi batas elastisnya. Jadi, pokoknya elastis itu, atau bahan-bahan yang elastis, semua dijelaskan dalam bacaan, tinggal kita cocokkan opsinya saja. Kita lihat A, apabila dikenai gaya, material X tidak mengalami perubahan secara fisik. Nah, kita lihat definisi elastisitas di atas. Elastisitas itu adalah sifat benda yang dapat kembali ke bentuk awalnya setelah suatu gaya diberikan kepada suatu benda. Artinya, kalau diberikan gaya, maka benda itu akan berubah. Ya, ketika dikenai gaya, maka benda itu akan berubah dan selanjutnya akan kembali ke bentuk awalnya. Kalian bayangkan saja kalau kalian punya karet ya, kalau kalian tarik itu karet gelang, ya akan berubah bentuknya. Tapi kalau kalian lepaskan karetnya, akan kembali ke bentuk semula. Nah, kurang lebih itu yang dimaksud sebagai benda elastis. Jadi tentu saja mengalami perubahan secara fisik. Jadi bukan A. Kita lihat B. Apabila diberikan gaya tarikan yang berlebih, material X bisa saja mengalami kerusakan. Nah, kita lihat. Kalau dia merupakan benda elastis itu dapat rusak atau mengalami fraktur akibat tarikan yang melebihi batas elastisnya. Jadi kalau terlalu ditarik, jadi kalian bayangkan karet, kalau karet itu terlalu ditarik, ya pasti karetnya akan putus ya. Karetnya akan putus. Nah, material X ini yang merupakan bahan elastis bisa saja mengalami kerusakan atau bisa saja mengalami fraktur ya. Bisa mengalami fraktur.
Nah, jadi B mungkin saja benar, jadi kita simpan saja dulu yang B, bisa saja rusak akibat tarikan yang berlebih. C. Material X biasanya terbuat dari karet atau pegas yang merupakan bahan elastis. Nah, ini belum tentu benar, ya. Ini belum tentu benar. Kenapa? Karena karet dan pegas, ya memang disebutkan di bacaan, tapi apa itu karet dan pegas menurut bacaan? Karet dan pegas ini hanya contoh material elastis, ya. Karet dan pegas itu contoh material elastis. Ada namanya karet, ada namanya pegas, ada namanya X. Ada material X, dan kita tahu bahwasanya material X itu adalah sebuah material yang bersifat elastis. Kita belum tahu apa penyusunnya material X ini. Kita tidak tahu apa penyusunnya material X, belum tentu karet, belum tentu pegas. Nah, jadi kita belum bisa simpulkan apakah dia terbuat dari karet atau pegas, ya. Jadi kita belum bisa simpulkan untuk yang C. D. Material X biasanya digunakan untuk manufaktur benda-benda yang bersifat ringan. Ya, terbalik ya. Ingat, lihat tadi ini di dalam bacaan, benda-benda berat bukan benda-benda ringan. Jadi bukan D. Apabila material X mengalami fraktur, maka material X dapat kembali ke bentuk semula karena merupakan material elastis. Nah, hati-hati, meskipun memiliki kemampuan kembali ke bentuk semula, benda-benda elastis itu bisa rusak. Jadi kalau rusak, sudah tidak kembali ke bentuk semula karena sudah rusak, ya. Kita pakai akal sehat saja. Kalau sudah rusak berarti ya rusak, sudah sulit untuk dikembalikan ke bentuk yang semula. Jadi jawaban yang tepat adalah B, ya. Jawaban yang tepat adalah B. Apabila dikenai gaya tarikan yang berlebih, maka material X bisa saja mengalami kerusakan. Jadi jawabannya adalah B, ada disebutkan di dalam bacaan kalau kita tarik baik-baik intisarinya. Mungkin bakal ada yang komplain, Kak, kok kenapa ada materi fisika di sini? Ya, karena memang dalam penalaran umum itu, ya memang materinya materi induktif, deduktif, dan kuantitatif. Cuman bacaannya bisa saja tentang apapun, ya. Bacaannya bisa tentang apapun. Tadi kita bahas tentang ekonomi sedikit, sekarang kita bahas tentang fisika sedikit. Jadi mungkin untuk bacaan-bacaannya, materi bacaannya ya bisa saja fisika, kimia, atau anything, ya, atau apapun. Cuman kebetulan soal ini tentang fisika, ya, khususnya materi elastisitas, ya. Oke, sekarang soal nomor 4, pendek soalnya. Pendek soalnya silahkan dikerja, tidak panjang seperti soal yang tadi, mungkin bisa dikerjakan, saya kasih waktu kurang lebih 1 menit, ya. Apabila menjadi PNS atau menjadi polisi, seseorang dapat dikatakan sebagai menantu idaman, ya. Noel adalah seorang tentara. Simpulan dari informasi di atas adalah Noel adalah seorang menantu idaman. Bagaimana kualitas simpulan ini? Ya, jadi saya kasih waktu kurang lebih 1 menit, sisa 45 detik sekarang untuk tahu apa kualitas simpulan ini. Apakah simpulan ini benar, atau simpulan ini salah, atau mungkin benar, atau informasinya belum cukup, atau justru tidak relevan dengan informasi yang diberikan, ya. Oke, silakan dijawab. Kalau sudah dapat jawabannya, bisa dikirimkan melalui kolom chat, atau yang delay, bisa ditunggu saja pembahasannya dulu, ya. Bisa di-pause kalau masih butuh waktu untuk berpikir. Yang live bisa di-upload saja jawabannya lewat kolom chat. Oke. Nah, sekarang kita lihat soal ini. Kalau misalnya ada yang pernah ikut materi implikasi atau materi yang deduktif, maka seharusnya bisa menjawab soal ini. Nah, sekarang kita lihat apabila menjadi PNS itu adalah misalnya pernyataan P misalnya, ya. Kemudian atau menjadi polisinya, misalnya P-nya PNS, kemudian Q-nya adalah polisi. Nah, jadi P adalah menjadi PNS, kemudian Q adalah menjadi polisi. Maka seseorang dapat dikatakan sebagai menantu idaman. Jadi R adalah mantu idaman, ya. Wow. Mantu idaman. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di bentuk kalimat ini adalah kalimat implikasi, di mana ketika kita menjadi polisi atau menjadi PNS, jadi P atau Q, ya, ada atau. Kenapa kita menggunakan atau? Karena ya ada kata ataunya di sini. Makanya kita berikan tanda disjungsi, ya. Operasi disjungsi. P atau Q maka merupakan menantu idaman, maka merupakan R. Ternyata Noel adalah seorang tentara. Dia bukan P, dia bukan Q. Atau apa? Iya, dia bukan P atau bukan Q. Kita tidak tahu apakah dia P atau apakah dia Q. Nah, sehingga kalau terjadi kejadian seperti ini, kita perlu ingat bagaimana definisi dari disjungsi, ya. Kita perlu ingat bagaimana tabel kebenaran dari disjungsi. Disjungsi atau pernyataan atau.
bentuknya adalah bentuk huruf V. Ini basicnya implikasi sekali ya. Ingat, kalau pernyataan disjungsi itu adalah pernyataan yang benar ketika ada pernyataan yang benar. Nah, jadi pernyataan disjungsi itu adalah pernyataan yang benar ketika ada pernyataan yang benar. Jadi karena P-nya benar, Q-nya benar, maka pernyataannya bernilai benar. Karena P-nya benar, maka pernyataan seluruhnya bernilai benar, meskipun Q-nya salah. Tapi karena sudah ada yang benar, maka benar. Ini juga yang pernyataan ketiga. Sudah ada Q-nya yang benar ya. Sudah ada Q-nya yang bernilai benar, sehingga karena Q-nya bernilai benar, maka pernyataan totalnya bernilai benar. Pernyataan keempat tidak ada yang benar, maka bernilai salah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kalau P dan Q tidak ada yang diketahui ya? P dan Q tidak ada yang diketahui. Jadi misalnya P, Q, kemudian P atau Q. Kalau misalnya P-nya diketahui benar, kemudian Q-nya tidak diketahui, ya, tidak diketahui, maka tentu saja pernyataan ini akan bernilai benar karena sudah ada yang benar ya, simple, karena sudah ada yang benar. Tapi bagaimana kalau tidak ada yang benar? Tidak ada yang diketahui benar. Nah, kalau tidak ada yang diketahui, maka informasi ini belum cukup atau informasinya tidak lengkap. Info tidak lengkap. Kenapa infonya tidak lengkap? Karena kita belum punya satu pun pernyataan yang benar ya. Kita belum punya satu pun pernyataan yang benar. Nah, karena kita belum punya satu pun pernyataan yang benar, maka informasinya tidak lengkap. Atau informasi ini belum cukup untuk menarik simpulan. Kita tidak tahu apakah dia bukan PNS dan bukan polisi. Kita tidak tahu apakah dia tentara PNS misalnya, siapa tahu bisa ya. Nah, maka jawabannya adalah D. Informasi ini tidak cukup untuk menarik simpulan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi dengan P dan apa yang terjadi dengan Q. Harus kita ketahui dua-duanya kalau kita mau ketahui disjungsi. Kak, bagaimana kalau misalnya P-nya kita ketahui salah, Q-nya yang belum diketahui? Ya sama ya, infonya masih belum lengkap. Karena kita perlu tahu Q. Kita perlu tahu Q. Kalau sampai Q-nya benar, maka jawabannya benar ya. Maka pernyataannya bernilai benar, andaikan Q-nya benar. Andaikan Q-nya salah di pernyataan ketiga ini, andaikan misalnya Q-nya salah, maka pernyataan itu bernilai salah. Jadi untuk mengetahui apakah dia lengkap atau tidak, atau dapat ditarik kesimpulannya atau tidak, maka kita perlu tahu kedua nilai kebenarannya ya. Kalau sudah ada satu yang benar, maka sudah benar. Tapi kalau yang pertama salah, maka yang kedua harus ditahu apakah benar atau salah. Kalau dua-duanya tidak ada diketahui, maka lagi-lagi info ini tidak lengkap ya. Info ini tidak lengkap karena yang diketahui bahwa dia adalah tentara. Belum tentu, siapa tahu bisa jadi tentara PNS misalnya. Atau siapa tahu bisa rangkap jadi polisi sambil jadi tentara misalnya. Di dunia paralel misalnya. Atau jadi polisi sekaligus jadi tentara juga. Siapa tahu. Nah, jadi ini adalah bagaimana prinsip-prinsip untuk disjungsi, prinsip dasar disjungsi ya. Nah, jadi jawabannya untuk soal nomor 4 ini adalah delta. Nah, jadi ini mungkin sampai di sini saja dulu yang perlu kita pelajari untuk hari ini, karena waktu juga sudah cukup. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk soal yang lebih wild lagi, lebih liar, dan lebih seru lagi. Kita juga akan berkenalan dengan bentuk-bentuk soal yang lucu-lucu ya, yang ada satu soal yang memang harus 5 jawabannya kita ketahui semua, kita harus analisis satu-satu jawabannya semua. Untuk hari ini mungkin kita cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.